Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Amanda. Saya dari kelas F, Prodi Akuntansi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Kereta Api Indonesia, dan tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Good Governance. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sekilas tentang PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api Indonesia. Layanan yang diberikan perusahaan ini meliputi angkutan, barang, dan penumpang. KAI didirikan sesuai dengan Akta tanggal 1 Juni 1999 nomor 2 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah SH SPN, notaris di Jakarta. Kemudian diperbaiki kembali sesuai dengan Akta tanggal 13 September 1999 nomor 14. KAI pada awalnya hanya melaksanakan kegiatan usaha layanan jasa perkereta apian. Namun seiring dengan dinamika dunia, usaha dan berkembangnya tuntutan pasar, KAI saat ini juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yaitu meliputi antara lain pengelolaan properti yang terkait dengan jasa kereta api, pariwisata berbasis kereta api, restoran di kereta api atau on-train service, dan di stasiun, termasuk jasa catering dan distribusi logistik. Dalam menjalankan bisnisnya, KAI terus berupaya menerapkan standar terbaik di bidangnya berdasarkan sistem manajemen yang berlaku. Sebelum berubah nama menjadi PT Kereta Api atau Persero, lembaga ini sempat dinamai DKARI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Lalu PNKA yaitu Perusahaan Negara Kereta Api, dan PJKA yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perumka atau Perusahaan Umum Kereta Api, dan hingga kini mengalami perubahan nama yang paling akhir yaitu PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau Persero memberikan layanan kereta api penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api penumpang yang dijalankan secara teratur. Selain kereta penumpang, PT Kereta Api Indonesia juga menjalankan kelas Argo, kelas Satwa, kelas publik yaitu campuran eksekutif bisnis, eksekutif ekonomi, dan eksekutif bisnis ekonomi, kelas ekonomi, kelas bisnis, komputer, kereta wisata, dan kereta barang. Lalu yang kedua ada komposisi pemegang saham atau pemilik. Informasi saham utama dan pengendali pemegang saham utama perusahaan adalah Negara Republik Indonesia atau pemerintah dengan kepemilikan saham sebesar 100% dengan jumlah saham per 31 Desember 2020 sebanyak 12.268.743 lembar. Pemegang saham utama dan pengendali PT KAI Persero dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sejak perusahaan menjadi perusahaan perseroan atau Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998. Sejak KAI berstatus menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998, maka representasi pemegang saham dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham utama perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2015, KAI tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan. Selanjutnya ada perlindungan terhadap hak pemegang saham. Prinsip Corporate Governance menurut OECD. Hak-hak pemegang saham yang dimaksudkan adalah hak untuk yang pertama adalah menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, dan kedua mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, ketiga memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, keempat ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan yang kelima memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
Selanjutnya, catatan atau keterangan prinsip OECD tentang hak pemegang saham dalam corporate governance. Investor ekuitas memiliki hak kepemilikan tertentu. Misalnya, pembagian saham di perusahaan publik dapat dibeli, dijual, atau ditransfer. Bagian ekuitas juga memberi hak kepada investor untuk berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan dengan kewajiban terbatas pada jumlah investasi. Selain itu, kepemilikan saham memberikan hak atas informasi tentang perusahaan dan hak untuk mempengaruhi perusahaan, terutama dengan berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham dan dengan memberikan suara. Hak pemegang saham dasar harus mencakup hak untuk: yang pertama, mengamankan metode pendaftaran kepemilikan; yang kedua, menyampaikan atau mengalihkan saham; yang ketiga, memperoleh informasi yang relevan dan material mengenai korporasi secara tepat waktu dan teratur; keempat, berpartisipasi dalam memilih dalam rapat umum pemegang saham; kelima, memilih dan menghapus anggota dewan; dan yang keenam, berbagi keuntungan perusahaan. Selanjutnya, asas good governance dalam perlindungan terhadap hak pemegang saham. Dalam penerapan prinsip GCG, perseroan telah menganut pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG dengan penerapan tarif sebagai 5 pilar dasar dari GCG, yaitu keterbukaan atau transparency, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi atau independency, dan kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Selanjutnya ada asas dan prinsip dasar. Transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Lalu selanjutnya responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Selanjutnya, independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Lalu selanjutnya, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Berikutnya adalah tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Independen Struktur Pengawasan. Yang pertama, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan PT KAI untuk kepentingan PT KAI. Yang kedua, ada Dewan Direksi, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT KAI, mewakili PT KAI baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong anggota Dewan Komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Lalu yang keempat adalah tanggung jawab struktur pengawasan. Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik antara lain: A. Menyusun rencana strategis atau Renstra.
B. Memastikan organisasi kepengurusan berjalan dengan baik sesuai tanggung jawab dan otoritas masing-masing anggotanya. Yang C. Mengangkat manajer dan menetapkan uraian tugasnya, menerima rencana kerja dan mengevaluasi kinerjanya, dan memutuskan remunerasi serta perkembangan karirnya. Yang D. Menyusun struktur serta kebijakan organisasi pengelolaan CU. Yang E. Membuat rencana-rencana yang komprehensif dalam hal pelayanan dan pengembangan fasilitas. Lalu yang selanjutnya, yang F, menetapkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator dengan mengacu pada komponen uang, orang, dan pertumbuhan. Selanjutnya yang G, menganalisa dan mengevaluasi perkembangan CU dalam menuju pada target maupun sasarannya. Lalu selanjutnya yang H, mengatur struktur pengawasan CU yang demokratis dan tingkat partisipasi anggotanya. Hal ini antara lain dilakukan dengan yang pertama menyelenggarakan rapat anggota dan yang kedua memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif dan menghasilkan dengan melakukan evaluasi terhadap tim kerja maupun rencana kerja anggotanya. Lalu yang ketiga, mempertahankan hubungan yang efektif dengan CU lain, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Dan yang keempat, memberikan kepemimpinan yang mampu mendukung dan mengembangkan CU. Materi selanjutnya adalah komite audit dan komite lainnya. Yang pertama adalah komite audit. Pengertian komite audit dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengeluarkan edaran nomor 32 SEOJK 04/2015 pada tanggal 17 November 2015 mengenai pengertian komite audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi efektivitas Dewan Komisaris. Komite audit dapat dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Komite audit telah menjadi elemen kunci komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab komite audit. Menurut Hamdani 2016-92, memberikan pendapat mengenai tugas-tugas komite audit. Di antaranya ialah untuk memastikan bahwa yang pertama, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua, pengendalian internal perusahaan dijalankan dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dan yang keempat, tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Selanjutnya ada komposisi keanggotaan komite audit. Efektivitas keberadaan komite audit pada suatu perusahaan tergantung pada kompetensi dan independensi para anggotanya. Menurut Komisi Tradeway 1987, setiap anggota komite audit harus proaktif, waspada, dan memahami peran dan fungsinya. Komite audit kemungkinan harus bersikap kritis terhadap kebijakan dan tindakan manajemen, atau mengambil posisi yang bertentangan dengan manajemen. Oleh karena itu, Komisi Penyelidikan Tindak Penipuan dan Kecurangan umumnya merekomendasikan bahwa keanggotaan komite audit bukan berasal dari eksekutif perusahaan atau setidaknya untuk mayoritas anggotanya. Komite audit dengan komposisi keanggotaan tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Menon dan Williams 1994 menemukan bahwa komposisi keanggotaan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas, peran, dan fungsi suatu komite audit. Selanjutnya ada audit internal. Yang pertama adalah pengertian audit internal. The Institute of Internal Auditor atau IIA dalam Kurniawan 2020-21 mengemukakan bahwa pengertian audit internal adalah suatu kegiatan asuransi atau konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi. Audit internal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuan melalui suatu pendekatan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola atau governance melalui pendekatan yang teratur dan sistematik.
Selanjutnya ada fungsi audit internal. Kurniawan 2020-19 dalam Lilir Sundayani mengemukakan bahwa fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Sekian dan terima kasih.